Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas tentang teorema Pythagoras ya. Yang mana pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang menentukan jenis segitiga ya. Apakah segitiga itu tumpul, siku-siku atau lancip ya. Terus yang kedua, menentukan dan memeriksa triple Pythagoras ya. Jadi kita akan menentukan dan memeriksa apakah segitiga itu triple Pythagoras atau bukan ya. Oke. Kegiatan 6.3 ya. Di sini menentukan jenis segitiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk segitiga ACB ya, dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Nah, di sini ada gambar sebuah segitiga. Apakah ini segitiga tumpul, lancip, atau siku-siku? Nah, untuk keterangannya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, itu lebih besar dari C kuadrat, maka C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB ini ya, ACB ini merupakan segitiga lancip. Nah, gambar berikutnya ada segitiga ACB juga ya, yang mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB ya merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, berarti dia segitiganya siku-siku. Oke. Terus segitiga berikutnya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, nah, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul ya. Ini jika kita lihat nanti ini segitiga tumpul, lancip, atau siku-siku, kita bisa lihat dari keterangan ini ya. Ini untuk rumus-rumusnya. Sebagai contoh ya, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisi berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Oke, alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, berarti jika kita lihat dari ketiga angka ini yang terpanjang adalah 8. Nah, berarti 38-nya ini adalah C. Berarti kalau kita urutkan ini A, B, dan C. Nah, maka 17 ini A dan B-nya itu 25 dan C-nya 38. Oke. Untuk C, berarti C kuadrat sama dengan 38 kuadrat. Itu sama juga dengan 1444. Maka kita masukkan ke rumusnya, A kuadrat ditambah B kuadrat ya kan, sama juga 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Itu sama juga dengan 289 ini dari 17 kuadrat ditambah 625 ini dari 25 kuadrat, sama juga sama dengan 914. Ini kita jumlahkan menjadi 914. Nah, dari sini kita bisa lihat karena C kuadrat bukan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku ya. Berarti kalau ada gambarnya, berarti segitiga ini bukan segitiga siku-siku, karena di sini jika kita lihat C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya, karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Contoh berikutnya. Nah, di sini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut
1,73 cm, 2,23 cm, dan 1,41 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, masih kita misalkan yang terpanjang itu C, berarti di sini yang terpanjang adalah 2,23. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya 2,23 kuadrat sama dengan 1,41 kuadrat ditambah 1,73 kuadrat ya. Ini untuk C kuadratnya, ini untuk A kuadratnya, dan ini untuk B kuadratnya. 2,23 kuadrat ya diperoleh 4,9729 ya, sama dengan 1,9881, ini dari 1,41 kuadrat ya, ditambah 2,9929, ini dari 1,73 kuadrat. Nah, ini kita tambahkan menjadi 4,981 ya kan. Terus kita bandingkan di antara keduanya. Nah, karena C kuadrat bukan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Tetapi jika kita lihat angkanya, nah, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita ingat tadi, jika lebih kecil berarti dia segitiganya lancip ya. Jika lebih kecil, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti dia lancip. Jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti dia tumpul ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini untuk menentukan dia siku-siku atau bukan ya. Oke, di sini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisi berturut-turut 130 cm, 120 cm, dan 50 cm. Apakah segitiga ini maksud adalah segitiga siku-siku? Oke, kita buktikan lagi. Misalkan sisi yang terpanjang adalah C, itu yang terpanjang ya. Berarti jika kita lihat di sini yang terpanjang adalah 130. Nah, maka untuk A-nya itu 150, untuk B-nya 50, dan untuk C-nya 30. Oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 130 kuadrat nah, itu sama juga dengan 16.900 ya. Sama dengan 120 kuadrat itu 14.400 ya, ditambah 50 kuadrat itu 2500. Nah, 14.400 ditambah 2.500, jika kita tambahkan itu hasilnya menjadi 16.900. Berarti antara C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ini sama ya kan? Sama, berarti karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud segitiga siku-siku. Kegiatan 6.4, menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Panjang sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut dengan triple Pythagoras. Jadi ketiga bilangan asli yang memenuhi persamaan disebut dengan triple Pythagoras. Kita menguji triple Pythagoras dengan menggunakan panjang hipotenusa ya, yakni C kuadratnya. Kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, jadi jika jumlah A kuadrat tambah B kuadrat itu sama juga dengan C kuadrat, berarti dia triple Pythagoras. Oke. Ini contohnya, bilangan 3, 4, dan 5 itu akan membentuk triple Pythagoras karena
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu hasilnya 25. Dan 5 kuadrat itu hasilnya 25. Ya kan? 3 kuadrat dan 4 kuadrat jika dijumlahkan itu 25. Jika 5 kuadrat itu hasilnya 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan menentukan triple Pythagoras. Ya. Jika kita kalikan ketiga bilangan ini dengan bilangan yang lain, itu juga akan menghasilkan triple Pythagoras. Oke. Nah, di sini misal jika kita mengalihkan 3, 4 dan 5 dengan 5, ya, kita mendapatkan 15, 20, 25. Maksudnya 3 dikali 5 itu 15, ya kan? 4 dikali 5 itu 20 dan 5 dikali 5 itu 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Oke, sekarang kita akan cek ya. C kuadrat sama dengan 25 kuadrat yaitu 625. Nah, kita masukkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 625. Nah, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selain cara itu, aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nah, di sini aljabar pun bisa digunakan untuk mencari triple Pythagoras. Cara ini meminta kita untuk menentukan sembarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Jadi di sini kita siapkan ya dua bilangan, yang mana dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Nah, sini ada segitiga ya, yang mana ada 2 PQ ya. Terus kita ibaratkan ini A ya. Ini A, ini B dan ini C, berarti A itu 2 PQ dan B P kuadrat min Q kuadrat. Nah, untuk yang C itu P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, nanti ini hasilnya akan menghasilkan triple Pythagoras. Panjang sisi ketiga siku-siku adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ya. Terus P kuadrat dikurang Q kuadrat dan 2 dikali P kali Q. Nah, dengan ukuran panjang itu, ketiga akan membentuk triple Pythagoras. Jadi dengan ini kita bisa akan buktikan bahwasanya dia triple Pythagoras. Mulai. Nah, oke, kita ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 1. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga yang menghasilkan triple Pythagoras? Nah, jadi dari contoh tadi kita akan coba nih, benar nggak jika P-nya 2 dan Q-nya 1 dia akan menghasilkan triple Pythagoras. Nah, tadi kan untuk rumusnya seperti ini ya. Kita akan masukkan, oke, P sama dengan P-nya 2 dan Q-nya itu 1. Berarti jika Q ini kita ibaratkan dengan A, berarti A-nya 2PQ. Berarti 2 dikali P dikali Q. 2 dikali 2 karena P-nya itu 2 ya, dikali 1 itu sama dengan 4. Berarti A-nya itu 4. Terus yang B kita ibaratkan B ya. B-nya itu P kuadrat
dikurang Q kuadrat. P-nya itu kita masukkan 2, ya kan, Q-nya 1. Sehingga 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1. Itu sama dengan 3. Nah, terus kita coba yang C. Nah, yang P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, P kuadratnya berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dari ketiga bilangan ini jika kita masukkan, nah, sehingga akan diperoleh A-nya 4, ya kan, B-nya 3 dan C-nya 5. Nah, ini termasuk triple Pythagoras. Bilangan 3, 4 dan 5, ya kan, membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti ini benar. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, nah, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Jadi jika kita kalikan dengan bilangan yang lain akan membentuk triple Pythagoras juga. Oke, Bapak kira sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini tentang triple Pythagoras dan menentukan segitiga. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.